Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin dengan NIM 855888209. Saya berasal dari UPBJJ Banda Aceh, Unit Daerah Salut Rifa, Kota Langsong. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan IPA di SD pada modul 1 makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup dengan materi gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga melakukan gerak, namun gerak yang dilakukan oleh tumbuhan tidak seperti yang dilakukan oleh hewan maupun manusia. Gerakan pada tumbuhan sangat terbatas. Gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan hanya dilakukan pada bagian tertentu, misalnya bagian ujung tunas, bagian akar, ataupun pada bagian lembar daun tertentu. Ada 3 jenis gerak pada tumbuhan. Yang pertama adalah gerak seismonastis, yang kedua adalah gerak niktinasi, dan yang ketiga adalah gerak geostropisme. Adapun tujuan praktikum saya kali ini mengenai gerak pada tumbuhan. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengaruh jenis sentuhan terhadap lamanya penutupan daun tanaman putri malu atau gerak seismonasti. Yang kedua, mendeskripsikan pengaruh jenis sentuhan terhadap jumlah daun yang menutup atau gerak seismonasti. Yang ketiga, mendeskripsikan pengaruh cahaya matahari terhadap reaksi daun tanaman putri malu atau gerak niktinasi. Yang terakhir adalah mendeskripsikan pengaruh letak pot tanaman terhadap arah pertumbuhan daun tanaman kacang hijau atau gerak geotropisme negatif. Alat dan bahan. Yang pertama, tanaman putri malu. Yang kedua, stopwatch atau HP. Yang ketiga, alat tulis dan penggaris. Yang terakhir adalah tabel pengamatan. Apa itu gerak seismonasti? Gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu merupakan gerak menutupnya daun akibat rangsangan, sentuhan, atau getaran. Gerakan ini terjadi karena perubahan tekanan turgor atau tekanan air pada sel-sel di bagian pangkal tangkai daun atau pulpinus. Semakin kasar sentuhan yang diberikan, semakin cepat daun putri malu akan menutup.
Contoh gerak seismonasti dengan sentuhan halus atau pelan. Sentuh dengan halus atau pelan daun putri malu dengan menggunakan penggaris atau jari telunjuk. Gunakan stopwatch untuk mengetahui waktu daun putri malu membuka kembali daunnya. Amati daun putri malu tersebut, kemudian catat hasil pada tabel pengamatan. Contoh gerak seismonasti dengan sentuhan sedang. Sentuh dengan sedang daun putri malu dengan menggunakan penggaris atau jari telunjuk. Gunakan stopwatch untuk mengetahui waktu daun putri malu membuka kembali daunnya. Kemudian amati daun putri malu tersebut, kemudian catat hasil pada tabel pengamatan. Berikut adalah contoh gerak seismonasti dengan sentuhan kasar atau kuat. Sentuh dengan kuat atau kasar pada daun putri malu dengan menggunakan penggaris atau jari tangan telunjuk. Gunakan stopwatch untuk mengetahui waktu daun putri malu membuka kembali daunnya. Amati, kemudian catat hasil pada tabel pengamatan. Apa itu gerak niktinasi? Gerak niktinasi adalah jenis gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh suasana gelap, sering disebut juga sebagai gerak tidur. Gerakan ini terjadi karena adanya rangsangan gelap yang menyebabkan bagian tumbuhan seperti daun atau bunga menutup atau melipat dan akan membuka kembali saat terang. Adapun alat dan bahan pada percobaan pada gerak niktinasi. Yang pertama adalah tanaman putri malu. Yang kedua adalah kotak karton atau kardus. Yang ketiga stopwatch atau HP. Yang keempat alat tulis dan penggaris serta tabel pengamatan.
Langkah-langkah percobaan pada gerak niktinasi. 2 tumbuhan putri malu, kemudian sentuh kedua tumbuhan putri malu. Tutup 1 tumbuhan putri malu dengan menggunakan kardus. Kemudian nyalakan stopwatch. Tunggu selama 30 menit. Amati beberapa saat kemudian. Catat hasil yang terjadi pada tumbuhan putri malu tersebut. Apa itu gerak geotropisme? Gerak geotropisme merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Adapun alat dan bahan untuk percobaan geotropisme, yang pertama adalah siapkan biji kacang hijau, 2 buah gelas plastik, tanah secukupnya, alat tulis, serta lembar pengamatan. Adapun langkah-langkah percobaannya, yang pertama, buatlah lebar pada setiap gelas plastik. Yang kedua, masukkan tanah secukupnya di setiap gelas plastik dan masukkan beberapa butir biji kacang hijau. Yang ketiga, letakkan di tempat yang teduh dan terkena sinar matahari. Kemudian, amati perkembangan selama beberapa hari. Setelah tanaman tumbuh, letakkan gelas pada label A secara vertikal dan gelas pada label B secara horizontal. Kemudian, amati selama beberapa hari dan catat hasil pada lembar pengamatan.
Pada hari ke-6, tumbuhan tanaman kacang hijau yang diberi label B secara horizontal ternyata tumbuh dan bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Sedangkan tanaman kacang hijau yang berlabelkan A diletakkan secara vertikal, tumbuh ke atas atau secara vertikal. Langkah terakhir, catat ke lembar pengamatan. Kesimpulannya, yang pertama, sentuhan halus pada daun putri malu menyebabkan gerak menutup daun dengan pelan. Kemudian, sentuhan sedang menyebabkan gerak menutup daun dengan agak cepat. Sedangkan sentuhan kasar menyebabkan gerak menutup daun dengan cepat. Tumbuhan putri malu yang berada di tempat kedap cahaya, daun putri malu tersebut mulai mengatup. Sedangkan tumbuhan putri malu yang berada di tempat terang, daunnya tetap membuka. Dan tumbuhan kacang hijau dalam pot yang diletakkan secara horizontal, batangnya akan membengkok ke atas dan menjauhi tanah. Peristiwa ini disebut geotropisme negatif.